Selamat pagi Bapak dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang final project machine learning kita yang berjudul Prediksi Konsumsi Listrik Berbasis Data Meteorologi dengan Model CatBus. Latar belakang kami cukup simpel. Di sini pengelola jaringan listrik atau grid operators itu memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjaga keseimbangan pasokan listrik kayak gitu. Jadi kalau pasokan listriknya berlebih itu bisa berakibat fatal, bisa menyebabkan pemborosan bahan bakar. Tapi kalau juga pasokannya kurang, maka memicu ketidakstabilan frekuensi jaringan. Seperti itu. Tantangan yang kami hadapi adalah konsumsi energi listrik tidaklah statis. Ia sangat bergantung pada kondisi lingkungan di sekitarnya. Kayak gitu. Nah, tujuan dari proyek ini adalah kita itu membangun model prediksi beban listrik harian atau load forecasting berbasis data meteorologi untuk 4 klaster region yang berbeda. Untuk data sendiri kami mengambil dari Kaggle gitu ya. Ada data trainingnya ada 11.000 dan juga data uji 3.000. Dengan fitur targetnya ada electricity consumption dan ada 11 fitur inputnya. Ada dari suhu udara, durasi cahaya, evaporasi, radiasi, dan angin. Nah, untuk EDA-nya sendiri kami menentukan beberapa hal. Yang pertama kami menentukan bahwa target fitur targetnya, target variabelnya, electricity consumption itu skew ke kiri. Nah, di sini kami melakukan transformasi log supaya datanya itu bagus. Next, kami juga menemukan bahwa data ini bersifat pola musiman 4 musim, gitu. Ditemukan dari korelasi negatif antara suhu dengan target variabelnya. Next, kami juga menemukan bahwa seluruh seluruh data ini dia itu sangat berpengaruh terhadap leg 1 dan leg 7 yang berarti data ini sangat terpengaruh oleh hari sebelumnya atau hari seminggu setelahnya kayak gitu. Next, kita juga menemukan bahwa ada data listrik akibat pandemi COVID di tahun 2020. Jadi di sini kami melihat bahwa ada data di tahun 2020 itu sangat kecil penggunaan listriknya kayak gitu. Nah, untuk fitur engineering sendiri kami yang pertama ada kami mengubah semua kolom date menjadi fitur yang lebih informatif seperti month, day, year dan sebagainya. Yang kedua kita juga menambahkan fitur engineering untuk is pandemic gitu ya. Jadi untuk mengetahui bahwa data ini itu dari data pandemik atau enggak kayak gitu. Next kita juga tambahin HDD atau heating decrease days gitu dia dihitung untuk menangkap kebutuhan energi pemanas di ruangan gitu. Next kita juga ada rasio siang hari itu tuh mengukur efisiensi intensitas matahari kayak gitu. Next kita juga ada Battlex dan Rolling Mean gitu ya. Karena kita mau menguji data masa depan maka kita pakai fitur engineering ini. Nah, untuk beberapa model yang kita pakai di sini ada XGBoost, ada Random Forest Regression, dan XGBM, dan juga kami menggunakan CatBoost. Jadi di sini kami membandingkan 4 model tersebut dan kami menemukan bahwa CatBoost itu menghasilkan error yang paling kecil, sehingga kami menggunakan CatBoost untuk proyek ini. Nah, di sini kami training dan validation setupnya, kami di sini menggunakan time series validation, gitu ya. Kenapa kami kok menggunakan ini? Karena kalau menggunakan validasi silang acak seperti K-fault, maka dia itu bisa mengakibatkan data leakage, yaitu data masa depan kecampur di data masa lalu, sehingga proses training itu bisa saja terjadi data leakage, gitu. Maka dari ini kami menggunakan time series split, kayak gitu ya. Ada 5 fault yang kami gunakan. Kami juga menggunakan ada early stopping, gitu ya. Jadi setiap training ketika errornya ketika errornya sudah tidak menunjukkan adanya pengurangan, maka kami stop gitu. Nah, untuk pelatihan model finalnya di sini kami latih ulang dengan 100% data sehingga supaya model tersebut kami bisa lebih pintar untuk mencari pola-pola dari data dari awal dan hingga akhir kayak gitu. Nah, untuk evaluasi matematik sendiri, kami menemukan bahwa CatBoost itu menghasilkan mean RMS-nya paling kecil, meskipun XGBoost juga hampir menyamai, tapi di sini standar RMS-nya lebih besar punya CatBoost, kayak gitu. Nah, kita juga menemukan bahwa cluster ID atau regionnya itu sangat menentukan untuk prediksi konsumsi listrik ini, kayak gitu. Nah, untuk deployment arsitekturnya sendiri, kami pertama akan mengambil data dari weather forecast, kami panggil datanya, lalu kami kasih penjadwalan, misalnya ambil data setiap pukul 00 gitu. Lalu data tersebut akan dikirim ke model kami untuk diprediksi ke depannya, lalu akan disimpan di database dan akan ditampilkan ke UI yang ada di klien user gitu. Tahap pertama yang kita lakukan itu EDA. Jadi EDA itu buat apa? Sebenarnya lumayan simple untuk menjelasinnya. EDA itu untuk kita ngevisualisasiin data kita, behaviornya kayak gimana, mengkonfirm asumsi kita dan lain sebagainya. Jadi di yang pertama kita pengen ngecek distribusi daripada data set kita dulu. Jadi ini yang kiri ini yang original. Kita bisa lihat kalau datanya itu kita bisa bilang skew ya.
miring gitu. Nah, karena kita udah tahu nih miring, kita mencoba asumsi ngevisualisasiin lagi. Kalau misalnya kita lakuin lock transform, apakah dia akan menjadi lebih baik gitu. Nah, kita bisa lihat di sini ini lebih baik ya. Nah, ini bisa jadi insight yang bisa kita pakai untuk tahap pre-process nanti. Lalu yang selanjutnya yang kita lakukan itu heat map correlation. Um, Tujuannya untuk, kan kita dari data-data yang kita dapatkan kita mempunyai banyak variabel. Dari sini ini ada banyak fungsinya heatmap correlation. Bisa untuk salah satu contohnya itu buat feature engineering dan lain sebagainya. Dan tentunya untuk membantu kita lebih paham lagi mengenai datanya. Dan dari sini yang paling penting itu adalah korelasi antara suhu dan konsumsi listriknya. Kalau kita lihat di sini, ketika suhunya naik, temperaturnya itu naik, itu konsumsi listriknya itu turun gitu. Korelasinya terbalik. Berarti ini udah jelas bukan negara-negara tropis, melainkan negara 4 musim. Karena di negara 4 musim, ketika musim dingin, itu pemanas itu pasti nyala terus dan itu benar-benar tinggi listriknya. Lalu yang selanjutnya kita bisa lihat di sini. Ini sebenarnya konfirmasi buat konfirmasi tambahan aja. Jadi ini pola konsumsi listrik dari Januari sampai ke Desember. Dan kita bisa lihat di sini. Kalau ini tuh cocok banget sama pola negara musim dingin. Jadi ini mengonfirmasi kalau dataset kita emang dari negara 4 musim. Lalu yang selanjutnya, kita tahu di tahun 2020 itu COVID, dan karena dataset kita ini dataset real, kita berasumsi mungkin ada anomali di tahun tersebut, dan ternyata terkonfirmasi di sini bahwa di tahun 2020 itu ya bisa dilihat ini paling keluar ya dari jalurnya. Meskipun ujung-ujungnya lumayan baik lagi, tapi tetap kita bisa kategorikan ini anomali dan harus kita handle juga. Lalu yang selanjutnya kita lakuin autocorrelation analysis. Ini sebenarnya idenya itu adalah pengeluaran listrik kita hari ini kemungkinan besar itu nggak jauh beda dari kemarin, nggak jauh beda dari minggu lalu, kurang lebih kayak gitu logiknya. Dan hasilnya terbukti LAK 1 itu 0,93 dan LAK 7 itu 0,89, which berarti tinggi korelasinya. Nah, lalu yang tahap selanjutnya kita lakukan pre-process. Sebenarnya pre-process ini kita menerapin insight-insight yang kita dapetin dari EDA aja. Jadi kayak log transform kita udah lihat tadi, kalau ditransformasi dengan log hasilnya lebih baik. Jadi kita terapkan. Lalu feature engineering. Feature engineering di sini idenya sebenarnya kita ngebuat fitur-fitur baru dari EDA, dari semakin kita paham datanya. Kayak contohnya is pandemic sebenarnya idenya karena kita tahu ya tahun 2020 itu ada anomali, jadi kita akan ngasih flag is pandemic di tahun tersebut. Lalu ada mansin, cost dan lain sebagainya, karena sin dan karena data kita cenderung melengkung kayak log sin cost gitu, lebih akan bisa mengcapture datanya. Lalu ini ada weather engineering, karena kita tahu ini negara 4 musim, HDD ini akan sangat amat berguna gitu. Lalu ini lag and rolling statistic, ini yang based on autocorrelation analysis tadi kita. Nah, lalu yang terakhir itu ada model development. Model development sebenarnya kita ngelakuin benchmark ke 4 model ya. Ada like GBM, ada XGBoost, ada CatBoost, ada Rhino Forest. Hasilnya gimana?
Dan metode yang kita pakai itu apa, yaitu ini ya, kita pakai RMSE. Jadi kalau dari RMSE ini ada dua yang paling baik, ada CatBoost, ada XGBoost. Dan karena CatBoost itu sedikit lebih baik daripada XGBoost, maka kita coba, maka yang kita pakai adalah CatBoost. Nah, yang terakhir itu eh, ada fitur important, dan kalau kita di sini yang paling important itu ada cluster ID. Kenapa cluster ID yang paling important? Mungkin saya tadi belum jelasin, cluster ID itu intinya di data kita itu ada 4 cluster, dan tiap cluster itu punya range konsumsi listrik yang berbeda-beda. Nah, karena itu cluster ID ini betul-betul bisa ngebantu modelnya untuk nge-differentiate antar cluster dan menentukan konsumsi listriknya. Thank you. Baik, saya akan menjelaskan demo dari aplikasi ini. Jadi ini adalah landing page kami. Lalu di page about ada nama anggota kelompok dan juga NIM. Lalu kita langsung masuk ke playground. Jadi di playground kita bisa melakukan pertama data ingestion, ada, lalu ada feature selection, feature engineering, lalu pre-processing dan split, lalu di step 6 bisa pilih algoritma dan save model. Lalu untuk step 7-nya kita bisa melakukan prediksi dengan memasukkan nilai sesuai yang mau kita tebak. Nanti outputnya ada angka dan juga confidence score. Next ke page recent activities. Jadi di halaman ini kita bisa melihat model apa saja yang sudah pernah kita buat sebelumnya dan parameter dan RMSE-nya. Lalu bisa delete model juga. Lalu untuk profile, ya udah selesai. Berikutnya adalah tahap user testing. Kami telah mengevaluasi aplikasi kepada 10 responden yang mayoritasnya adalah mahasiswa. Tujuannya adalah untuk mengukur sejauh mana kemudahan navigasi dan pemahaman pengguna terhadap output model machine learning yang dihasilkan. Dari 10 orang ini, separuh responden sudah sangat familiar dengan konsep ML dan sisanya masih kurang familiar atau baru mengenal konsep ini. Next. Nah, dan hasilnya sangat positif. Secara kuantitatif, semua responden sepakat bahwa aplikasi ini sangat aplikatif untuk diterapkan di dunia nyata, dan 9 di antaranya juga menyukai user interface-nya yang modern dan bersih, serta alur step by step yang dirasa intuitif. Next. Meski demikian, kami menemukan beberapa pain points. Pengguna yang masih awam cukup kebingungan saat membaca metrik evaluasi teknis seperti RMSE dan R-squared. Oleh karena itu, rekomendasi pengembangan ke depannya adalah dengan menambahkan tooltip atau icon info agar aplikasi menjadi lebih user awam friendly. Next. Selanjutnya di bagian analisis, model CatBoost kami bisa sangat akurat berkat rekayasa fitur hitting degree days dan transformasi logaritma yang berhasil menstabilkan fluktuasi data saat musim dingin. Selain itu, kami menambahkan fitur khusus untuk isolasi anomali data saat pandemi agar model tidak mengalami bias dan mengacaukan prediksi di tahun-tahun normal. Meski akurat, model ini sangat bergantung pada keakuratan API perkiraan cuaca. Jika ramalannya meleset, maka prediksi beban listrik juga akan salah. Selain itu, karena berbasis decision tree, model ini tidak bisa memprediksi angka cuaca ekstrim baru yang belum pernah dicatat di masa lalu. Sebagai kesimpulan, proyek ini berhasil mengimplementasikan Smart Grid Load Forecasting untuk prediksi konsumsi listrik wilayah berbasis meteorologi. Dari hasil pengujian, CatBoost juga secara konsisten menjadi algoritma paling baik dengan tingkat RMSE paling rendah, mengungguli model yang lainnya. Next. Untuk pengembangan selanjutnya, kami merekomendasikan pembuatan model hybrid yang menggabungkan CatBoost dengan algoritma time series untuk koreksi error secara real time. Kami juga menyarankan integrasi prediksi probabilitas dan perhitungan suplai energi dari sumber terbarukan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.